Haha bagus. Saudara Xiao Yan benar-benar mendominasi. Anda benar-benar berhasil menghabisi dua iblis tua ini dengan kecepatan seperti itu meskipun bertarung melawan mereka berdua sendirian. Aku ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi jika masalah ini dikirim kembali ke wilayah binatang. Yao Ming adalah orang pertama yang pulih dan tertawa. Hatinya mulai lebih memikirkan Xiao Yan. Meskipun Yao Ming adalah Dou Sheng bintang 2 tingkat lanjut, dia tidak sepenuhnya yakin dia bisa mengalahkan Xiao Yan. Selain itu, semakin lama Yao Ming membentuk hubungan dengan Xiao Yan, semakin dia merasa bahwa Xiao Yan tak terduga. Kekuatan Xiao Yan adalah salah satu alasan utama mengapa Yao Ming dengan cepat memilih untuk membantu Pulau Naga Timur daripada 3 Pulau Naga Besar. Kekuatan Xiao Yan saat ini mungkin hanya dari bintang 1 yang maju Dou Sheng pada saat ini, tetapi ini adalah pertama kalinya Yao Ming bertemu dengan bintang muda Dou Sheng. Siapa yang bisa memahami batas dari bakat mengerikan semacam ini? Pada levelnya, dia tidak hanya perlu melihat situasi saat ini ketika berteman dengan orang lain, dia juga perlu melihat potensi pihak lain. Dari cara Yao Ming melihatnya, potensi yang dimiliki Xiao Yan pasti sangat menakutkan. Jika tidak, dia akan kesulitan menyetujui untuk menyerang suku Phoenix Iblis Surga hanya setelah mendapatkan kembali posisinya. Suku Phoenix Iblis Surga bukanlah faksi yang mudah ditangani. Menjadi bagian dari 3 suku besar, suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang sangat menyadari hal ini. Suku Naga Void kuno telah bersembunyi selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu, suku Phoenix Iblis Surga tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa sejati dunia Magical Beast. Bahkan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan, suku Phoenix Iblis Surga kami tidak akan berhenti sampai kami membunuhmu jika kamu berani membunuh mereka. Feng Huang perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menghirup napas dalam-dalam dan dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Suku Phoenix Iblis Surga dan aku sudah saling dendam. Apakah saya berani tampil di depan Anda jika saya benar-benar takut? Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar ancaman ini. Dia segera menarik senyumnya saat dia berkata dengan dingin, aku tidak ingin menyia-nyiakan nafasku padamu sekarang. Jangan meragukan metode saya. Jika Anda benar-benar keras kepala, saya tidak keberatan menjadi tanpa ampun dan memaksa suku Phoenix Iblis Surga Anda untuk kehilangan beberapa potong daging. Feng Huang terkejut saat melihat mata Xiao Yan yang tidak peduli. Kutukan yang sampai ke mulutnya ditelan kembali ke perutnya. Meskipun dia tidak mengenal Xiao Yan dengan baik, dia bisa merasakan nada padat dalam kata-katanya. Apa yang kamu rencanakan? Feng Huang hanya bisa berteriak dengan marah setelah dipaksa ke dalam situasi yang tidak berdaya. Setiap elit Dou Sheng adalah harta yang sangat berharga di dalam suku, bahkan untuk faksi super seperti suku Phoenix Iblis Surga. Kehilangan satu Dou Sheng tidak diragukan lagi akan menyebabkan Phoenix Iblis Surga merasakan rasa sakit karena dagingnya dipotong. Jika Xiao Yan benar-benar membunuh Kun Huang dan Ying Huang dalam kemarahan, suku Phoenix Iblis Surga akan muntah darah. Saya tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya berharap suku Phoenix Iblis Surga tidak akan ikut campur dalam urusan suku Naga Void kuno. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. HMPH, biarpun kita tidak ikut campur, Pulau Naga Timur masih tidak akan bisa melawan 3 Pulau Naga Besar. Apa menurutmu Pulau Naga Timur bisa bertarung dengan kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga Besar dengan mengandalkan Naga Phoenix yang belum dewasa? Feng Huang dengan dingin berteriak. Ini bukan urusanmu, mata Xiao Yan menatap Feng Huang saat dia menjawab dengan samar. Anda punya 2 pilihan sekarang. Entah Anda tinggal atau pergi. Jika Anda tinggal, saya akan bergandengan tangan dengan kepala suku Yao Ming untuk menangkap Anda. Setelah itu, saya akan membunuh yang disebut 3 Iblis Phoenix. Jika Anda memilih untuk keluar, harap segera lakukan. Selain itu, bantu saya menyampaikan pesan kembali ke suku Phoenix Iblis Surga. Beritahu mereka untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan mereka. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kun Huang dan Ying Huang hanya dirugikan karena meremehkan lawan mereka. Itulah mengapa mereka terluka parah olehmu. Setelah itu, Anda menyegelnya sebelum mereka dapat pulih.
Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu dan Yao Ming, kalian berdua juga akan menderita jika aku menghancurkan diri sendiri. Feng Huang segera mengatupkan alisnya setelah mendengar Xiao Yan menyebutkan menangkapnya dengan gaya kausal, tapi dia juga bukan orang biasa. Dia dengan dingin tertawa saat dia membuat rencana. Kamu memang layak menjadi kakak dari 3 iblis Phoenix, Xiao Yan tertawa. Telapak tangannya perlahan meraih kepala Ying Huang dan Kun Huang saat dia berkata, kalau begitu, kamu harus cepat dan mengambil keputusan. Saya ingin melihat apakah itu lebih cepat untuk menghancurkan diri sendiri atau untuk saya menghancurkan inti monster dari keduanya. Ekspresi Feng Huang berubah setelah mendengar perkataan ini. Dia mengatupkan giginya dan menatap Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah dengan tatapan dinginnya. Dia perlahan mulai meningkatkan cengkeraman tangannya. Baiklah, saya setuju dengan Anda. Suku Phoenix Iblis Surga tidak akan lagi terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan suku Naga Void kuno. Lepaskan mereka dan aku akan membawanya kembali. Feng Huang terpuruk setelah menghadapi Xiao Yan sejenak. Dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara. Haha, betapa menentukan. Aku bisa melepaskan yang lain tapi tidak Jiu Feng dan keduanya. Xiao Yan tersenyum. Tangannya meraih ruang terkunci. Jiu Feng yang panik ditangkap oleh ruang di sekitarnya sebelum ditarik ke sisi Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan menepuk tangan Jiu Feng dan menyegel Douki di dalam Jiu Feng. Sepertinya Anda tidak tulus dalam transaksi ini. Feng Huang berbicara dengan nada sedingin es. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai orang bodoh? Jika saya menyerahkannya kepada Anda akan kembali ke suku Phoenix Iblis Surga dan membuat persiapan untuk mengirim lebih banyak ahli. Xiao Yan tertawa dingin saat berkata, ketiga orang ini adalah sandera. Jika suku Phoenix Iblis Surga Anda bersikeras untuk berpartisipasi dalam urusan suku Naga Void kuno, Anda dapat bersiap untuk mengumpulkan mayat mereka. Namun, jika Anda benar-benar berhenti memiliki pemikiran seperti itu, saya secara alami akan membiarkan mereka pergi setelah kekacauan internal suku Naga Void kuno diselesaikan. Saya mengerti bahwa saya akan membentuk permusuhan yang tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan Anda jika saya membunuh mereka. Oleh karena itu, selama Anda tidak memakan kata-kata Anda, saya pasti akan menyimpan kata-kata saya. Apakah Anda percaya atau tidak, itu masalah Anda. Yang perlu Anda ingat adalah saya tidak sedang berdiskusi dengan Anda sekarang. Sebaliknya, saya mengancam Anda. Cengkeraman Xiao Yan di kepala Ying Huang dan Kun Huang perlahan mengeluarkan suara retak. Matanya gelap dan dingin saat mereka menatap Feng Huang. Sekarang, kamu harus segera kembali ke suku Phoenix Iblis Surga dan membuat kepala suku kamu memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Apakah Anda ingin mempertahankan kepala suku masa depan ini dan dua tetua agung ini, atau Anda ingin campur tangan dalam masalah suku Naga Void kuno? Tubuh Feng Huang bergetar karena nada Xiao Yan yang sangat kasar. Dia membanggakan beberapa status dalam suku Phoenix Iblis Surga di dataran tengah. Sejak kapan ada yang berani berbicara dengannya seperti ini? Namun, terlepas dari bagaimana amarahnya keluar dari hatinya, dia juga mengerti bahwa orang yang mengendalikannya adalah Xiao Yan. Selain itu, jika Xiao Yan benar-benar bergandengan tangan dengan Yao Ming, dia kemungkinan besar akan berakhir di tangan mereka kecuali dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Alam kosong benar-benar sunyi. Semua orang sangat terguncang oleh kata-kata Xiao Yan. Serahkan orang-orang itu padaku. Aku akan menahan kata-katamu. Feng Huang menghirup udara dalam-dalam sebelum akhirnya dia membuka mulutnya dan berbicara dengan ekspresi muram. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sangkar luar angkasa yang terdistorsi segera menghilang. Angin mendorong semua ahli dari suku Phoenix Iblis Surga ke sisi Feng Huang. Namun, Jiu Feng, Kun Huang, dan Ying Huang masih ada di tangan Xiao Yan. Penatua Feng Huang. Tetua suku Phoenix Iblis Surga berdiri di samping Feng Huang karena malu. Tidak disangka bahwa mereka telah menjadi sandera orang lain. Tutup mulutmu dasar sampah. Feng Huang sangat marah saat ini. Dia segera mengutuk keras-keras, menyebabkan wajah para sesepuh itu bergantian antara putih dan hijau, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apa-apa lagi.
Xiao Yan, kamu sangat berani. Suku Phoenix Iblis Surga saya akan mengingat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, suku Phoenix Iblis Surga kami tidak akan pernah berhenti sampai Anda mati. Mata sedingin es Feng Huang mendarat di Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Hatinya terasa tertahan. Kali ini, dia telah melalui banyak kesulitan untuk memimpin kelompok ini keluar, tetapi tidak disangka bahwa mereka akhirnya bertemu musuh ini segera setelah melangkah ke alam kosong. Tidak hanya mereka kehilangan beberapa orang, tetapi pihak lain telah menyandera mereka bertiga. Dia bertanya-tanya berapa banyak tatapan aneh yang akan dia terima jika dia kembali dengan kekalahan. Haha, Penatua Feng Huang, Anda dapat yakin bahwa selama suku Phoenix Iblis Surga menepati janjinya, saya pasti akan menjamin keselamatan mereka. Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengubah nadanya saat dia berkata, saya akan terus memantau aktivitas suku Phoenix Iblis Surga. Jika ada yang salah, saya akan mengirimkan paket yang berisi kepala untuk Anda. Sudut mulut Feng Huang bergerak-gerak. Amarah melesat keluar dari matanya, tapi dia akhirnya menekan amarah di hatinya. Tangannya dengan kasar meluncur melintasi ruang kosong di depannya dan celah spasial muncul. Tubuhnya memasuki celah tanpa ragu-ragu. Yang disebut tetua dari suku Phoenix Iblis Surga di belakangnya buru-buru masuk seperti ikan di selokan. Mereka semua takut Xiao Yan menyerang mereka saat ini. Seluruh ruang menjadi sunyi setelah ahli suku Phoenix Iblis Surga terakhir menghilang ke celah spasial. Yao Ming mengedipkan matanya. Dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak beberapa saat kemudian. Saudara Xiao Yan, saya, Yao Ming, jarang mengagumi siapapun, tetapi saya tidak punya pilihan selain melakukannya kali ini. Suku Phoenix Iblis Surga ini telah menderita kerugian besar kali ini. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan diam-diam menertawakan mereka jika masalah ini menyebar ke seluruh wilayah binatang. Yao Ming mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia melemparkan 3 orang di tangannya ke sesepuh dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Para tetua buru-buru menangkap mereka. Seorang elit Dousheng bukanlah seseorang yang dapat diciptakan sesuka hati. Yayasan suku Phoenix Iblis Surga akan menderita pukulan hebat jika mereka kehilangan 2 hantu tua ini. Kehilangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Xiao Yan tersenyum saat berbicara. Hampir tidak ada faksi di benua ini yang mampu membeli 2 Dousheng asli. Bahkan Skyman Shah akan benar-benar kehilangan anggota tubuhnya jika kehilangan tetua pertama dari menara pil kecil, atau leluhur Huoyun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Ming menyeringai dan bertanya. Pergi ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Senyum di wajahnya perlahan ditarik. Matanya melihat ke bagian terdalam dari alam kosong. Berdasarkan apa yang dikatakan Feng Huang sebelumnya, Pulau Naga Timur telah dikelilingi oleh ahli 3 pulau naga besar. Xian mungkin juga dalam bahaya. Jangan menunda lebih lama lagi dan ayo mulai bergerak. Xiao Yan mulai sedikit mengernyit setelah memikirkan dia dikelilingi. Dia melambaikan tangannya dan berhenti lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke bagian terdalam dari alam kosong dengan kecepatan penuh. Yao Ming, dokter peri kecil, King Lin, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Xian, tidak ada yang harus terjadi padamu. Sekelompok cahaya melintas di alam kosong. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, itu muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Bro Xiao Yan, dengan kecepatan kita harus bisa mencapai Pulau Naga Timur dalam 10 menit lebih. Yao Ming mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan di mana cahaya yang mengalir itu. Dia menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan di sampingnya. Ayo tingkatkan kecepatan kita. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya melihat ke kedalaman kegelapan saat tinju di lengan bajunya perlahan mengepal. Dia melambaikan lengan bajunya dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Yao Ming dan yang lainnya hanya bisa buru-buru mengikutinya saat melihatnya melaju lebih cepat. Tunggu, ada aura familiar. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke bagian dari alam kosong di sebelah kirinya. Bang!
Ledakan energi yang intens dipancarkan dari dalam ruang kosong. Segera, sesosok memuntahkan darah dan ditarik kembali, jatuh ke dalam sekelompok orang. Wajah sosok itu pucat saat matanya dengan marah melihat sekelilingnya. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya beberapa saat kemudian. Semua aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka semua sangat kuat, terutama dua tetua yang memimpin mereka. Aura mereka tampak biasa saja, tetapi ada tekanan menakutkan yang menyebar dari mereka. Mereka secara mengejutkan adalah dua ahli puncak yang telah mencapai kelas Ban Sheng. 3 pulau naga besar, kalian benar-benar berani untuk menyerang Yang Mulia, Kaisar Naga. Ada sekitar 7 hingga 8 sosok yang dikelilingi oleh 10 orang, tetapi kebanyakan dari mereka terluka parah. Ada 2 wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Jika seseorang ingin melihat mereka dengan cermat, mereka adalah Hei King, yang telah membantu Xiao Yan beberapa kali, dan Penatua Juli, yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Hanya 2 orang ini di dalam grup yang tampaknya berada dalam keadaan sedikit lebih baik, tetapi wajah mereka saat ini sangat suram. Mereka sedang berpatroli. Siapa yang mengira mereka akan belajar dari serangan 3 pulau naga besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli? Sebelum mereka bisa bergegas kembali dengan kecepatan tinggi, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok ini dari 3 pulau naga besar, yang telah menyegel Pulau Naga Timur. Pertempuran besar segera meletus. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Dengan 2 Ban Sheng, pihak lain dengan mudah mengalahkan mereka dan mengejar mereka di sini. Jelas, pihak lain berencana melenyapkan semuanya. Hehe, Juli, 3 Raja Naga Agung adalah penguasa sejati. Kalian telah membuat kaisar palsu dari tempat yang tidak diketahui dalam upaya untuk menyatukan naga void kuno. Ini benar-benar terlalu naif bagimu. Seorang pria yang mengenakan baju perang secara mengejek melirik Juli dan tertawa. Dia adalah salah satu komandan unit ini dan memiliki kekuatan perantara Ban Sheng. Anda akan tahu lebih baik daripada yang saya lakukan di hati Anda apakah itu palsu. Sepertinya kalian sudah melupakan aturan suku kami di bawah pemerintahan 3 Raja Naga Besar. Ekspresi Juli muram saat dia mengomentari situasinya. Pria tua lapis baja itu sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresinya agak tidak wajar. Di dalam suku Naga Void kuno, klan kerajaan memegang otoritas mutlak atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan menyebabkan anggota suku biasa takut berperang melawan klan kerajaan. Keduanya memiliki status tinggi di dalam 3 pulau naga besar. Secara alami, mereka juga mengerti bahwa Kaisar Naga Muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan bangsawan yang sangat murni, tetapi mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun, jadi cara berpikir mereka telah diubah. Mereka mungkin tidak berani menyerang langsung Kaisar Naga Muda itu, tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Qian Xuan, jangan buang napas Anda dengan orang tua ini. Cepat habisi mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang kami harapkan. Kita harus segera kembali. Seorang lelaki tua berwajah merah dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak saat dia berdiri di samping lelaki tua lapis baja itu. 2 bajingan tua, 3 pulau naga besarmu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pulau Naga Timur milikku. Setelah Kaisar Naga menjadi lebih kuat, 3 pulau naga besar Anda akan menunggu untuk mati. Hei King mengutuk dengan marah. Hei, itu hanya jika kamu bisa menunggu sampai saatnya tiba. Orang tua berwajah merah itu tertawa dingin. Matanya langsung berubah menjadi dingin saat dia melemparkan telapak tangan ke Hei King melintasi ruang kosong. Angin yang menakutkan menerobos udara dan dengan cepat menghantam tubuh Hei King dengan kecepatan seperti kilat. Grup Hei King saat ini mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 di kelas Douzun, tapi bagaimana dia bisa membandingkan dengan Ban Sheng level tinggi? Armor di tubuhnya segera hancur. Seteguk besar darah dimuntahkan saat tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku lainnya di belakangnya. Kamu orang tua yang tidak tahu batas kemampuannya. Beraninya kau mengaum pada tetua ini. Orang tua berwajah merah itu tertawa terbahak-bahak setelah membuat Hei King meludahkan darah dan terbang kembali dengan telapak tangan. Dasar bajingan. Mata Hei King langsung memerah setelah mengalami pukulan berat ini.
Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 2 kali ukurannya. Bunuh mereka semua. Jangan izinkan siapapun untuk hidup. Pria tua berwajah merah itu tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat Hei Qing menjadi gila. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi perintah. Beraninya kamu. Julie menjadi sangat marah. Douk yang mengerikan meledak saat dia melayangkan pukulan ke depan. Douk yang besar dan perkasa berkumpul menjadi naga berukuran 1000 kaki yang dengan ganas menyerang pria tua berwajah merah itu. Mengaum. Tubuh pria lapis baja tua itu membengkak saat Julie menyerang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kondisi pertarungan setengah naga setengah manusia. Dia merong ke langit sebelum menembak ke depan seperti bola meriam. Hanya dengan satu pukulan, dia benar-benar menghancurkan naga energi raksasa itu. Julie, kedua kekuatan kita sama. Bagaimana Anda akan melawan saya sekarang karena Anda terluka? Tetua itu, yang telah berubah menjadi setengah naga, melangkah di udara kosong. Tubuhnya anehnya muncul di atas kepala penatua Julie saat cakar naga besar dengan keras merobek udara. Itu disertai dengan angin yang sangat tajam. Bang! Penatua Julie mengatupkan giginya saat serangan yang sangat ganas ini turun dari atas. Sebuah baju besi dengan simbol naga di atasnya muncul di sekujur tubuhnya. Setelah itu, armor itu muncul seperti naga yang marah saat itu bertabrakan dengan keras dengan penatua setengah naga itu. Bang! Tetua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan melambaikan lengan bajunya saat penatua Julie melawan tetua setengah naga setengah manusia itu dalam pertempuran yang intens. Setiap kali dia melakukannya, seorang prajurit dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan mundur. Baju besi di tubuh mereka juga akan meledak. Akhirnya, para prajurit dari 3 suku naga besar akan menerkam prajurit dari Pulau Naga Timur itu. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Kemarahan hebat segera meletus di mata Hei Qing setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu demi satu. Pukulan gila menghantam 2 sosok menuju ke arahnya, menyebabkan mereka memuntahkan darah dan terbang kembali. Kakinya menginjak udara saat tubuhnya melesat ke arah penatua berwajah merah dengan kecepatan seperti kilat. Keberadaan seperti semut benar-benar berani menantangku? Orang tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ini. Dia mengepalkan tinjunya dan sisik padat dengan cepat muncul. Dia dengan cepat melakukan pukulan saat dentuman sonik yang dalam terbentuk di bawah tinjunya dengan keras. Setelah itu bertabrakan dengan Hei Qing, yang menembak dengan eksplosif. Bang! Tabrakan keras ini menyebabkan tubuh penatua yang berwajah merah hampir bergetar. Dia juga mundur setengah langkah. Di sisi lain, lengan Hei Qing mengeluarkan pembuluh darah dan mengeluarkan suara, embusan, saat mengeluarkan banyak panah darah. Suara samar tulang retak juga muncul. Tangannya jatuh dengan lemah saat tubuhnya terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Baru saat itulah dia perlahan-lahan berhenti. Hei Qing tetap berada di alam kosong dengan darah menutupi tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah dihancurkan oleh pukulan dari lelaki tua berwajah merah itu. Jika tubuh fisiknya tidak terlalu kuat, pukulan itu kemungkinan besar akan menghancurkan tubuhnya. Apakah aku akan mati? Mata Hei Qing berangsur-angsur menjadi buram. Pada saat ini, dia telah terluka parah oleh lelaki tua berwajah merah itu. Meskipun dia merasa tidak puas di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa ada celah yang sangat besar antara dia dan pihak lain. Tenang, aku akan melemparkanmu ke kuburan naga setelah kamu mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat peristirahatan untukmu. Ruang di depan Hei Qing berfluktuasi saat sesepuh berwajah merah itu muncul. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat melihat ke arah Hei Qing. Setelah itu, dia perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala Hei Qing. Kilatan dingin melonjak di matanya yang agak keruh. Huosan, Kaisar Naga tidak akan melepaskanmu jika kamu berani membunuhnya. Penatua Julie, yang diseret ke kejauhan, merasakan tubuhnya menjadi sedingin es saat melihat situasi Hei Qing. Matanya merah darah saat dia meraung. Hei, Kaisar Naga. Itu hanya jika dia bisa bertahan dari kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga. Pria tua berwajah merah itu menggelengkan kepalanya dan mengejeknya.
Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Hei Qing, yang berencana mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Dia melanjutkan dengan nada kasihan dalam suaranya, "Kamu benar-benar karakter yang sangat keras kepala. Sayangnya, Anda telah memilih sisi yang salah." Hei Qing menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia meraih bagian atas kepala Hei Qing dan perlahan menggunakan kekuatannya. Kemenangan kali ini adalah milik 3 pulau naga besar, tapi Anda bisa yakin bahwa banyak orang akan menemani Anda. Setidaknya, Anda tidak akan merasa kesepian. Senyuman kejam muncul di wajah lelaki tua berwajah merah itu. Jari-jarinya yang tajam dengan lembut menekan ke bawah dan membentuk 5 lubang berdarah di kepala Hei Qing, tapi dia tiba-tiba merasakan tangan yang agak sedingin es diam-diam mendarat di kepalanya saat dia akan menghancurkan kepala Hei Qing. Pada saat yang sama, suara lembut perlahan dikirim ke telinganya. Tubuhnya benar-benar diam seperti patung. "Katakan padaku, apakah menurutmu kamu akan mampu menghancurkan kepalanya lebih cepat atau aku akan melakukan hal yang sama padamu?" Hei Qing, yang sudah menutup matanya untuk menunggu kematian, tiba-tiba membuka kedua matanya saat mendengar suara lembut yang tidak mengandung amarah. Sosok kurus yang akrab muncul di matanya. Xiao Yan,